kalau Rizal Ramli mengatakan bahwa ya ini samalah seperti tahun 98 di Indonesia gitu ya. Kita sampaikan kritik, masukan, nggak diterima, nggak didengarkan oleh masyarakat, nggak didengarkan oleh pemerintah katanya. Ya, saya pikir beda gitu. Tahun 98 itu Soeharto berkuasa sudah 30 tahun gitu. 32 tahun berkuasa. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Pak Jokowi yang baru 7 tahun, ya jauh berbeda. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang berharap agar kehidupan kita jadi berantakan. Kok bisa gitu ya? Dan cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kelompok oposisi. Karena hari ini banyak orang berimajinasi dan berharap agar negara kita jadi seperti Sri Lanka. Yang terjadi krisis ekonomi, kerusuhan, pelengseran presiden menduduki istana gitu. Banyak kita baca di kolom-kolom komentar atau di grup-grup WhatsApp kelompok sebelah. Kejadian di Sri Lanka ini kemudian menjadi motivasi bagi mereka untuk melancarkan aksi demonstrasi ke depannya. Kok bisa gitu? Warga Indonesia semua itu berharap negaranya sendiri krisis. Sementara di level para elitnya yang katanya ahli ekonomi, pengamat politik, itu juga menyampaikan kalimat-kalimat yang provokatif. Bahwa kejadian di Sri Lanka ini adalah sebuah tanda bahwa kekuatan rakyat mampu melengsarkan presidennya. Dan Indonesia harus belajar dari ini. Ada juga ahli ekonom, sebut saja inisialnya Rizal Ramli gitu ya. Saya nggak tahu nama lengkapnya, setahu saya Rizal Ramli gitu ya. Dia juga mengatakan bahwa Indonesia sudah mengarah ke arah sana. Kita tuh juga sudah krisis hari ini sebenarnya katanya. Kita akan sama seperti Sri Lanka. Kalau pemerintah nggak mau denger, buzzer nggak mau denger, itu sama seperti tahun 98 gitu. Dulu kita juga menyampaikan persis kayak gini. Data-data ekonomi menunjukkan Indonesia sangat lemah gitu. Tapi kemudian dibantah sama Bank Dunia, Bank Indonesia. Enggak, kita masih aman-aman aja. Tapi terbukti, tahun 98 meledaklah itu. Ya sebenarnya semua itu bisa kita bantah. Tapi nanti, sebelum itu saya ingin bertanya dulu gitu. Kok bisa ya warga Indonesia, orang Indonesia berharap negaranya jatuh, bangkrut? Kok bisa gitu? Kita kan ibaratnya tuh dalam sebuah kapal yang sama. Cuma beda level aja gitu. Kalau saya dan teman-teman mungkin di level bawah gitu ya. Yang rakyat jelata, di kelas 1 lah yang bawah gitu. Lantai 1. Lalu kemudian ada lantai 2, lantai 3 para pejabatnya gitu ya. Ya pengamat-pengamat tuh lantai 2,5 lah. Ini kan sama aja, kita nih satu kapal gitu. Kalau kapal kita tenggelam, kalau kapal kita bocor, ya kita semua yang tenggelam. Lah kok bisa ada orang berharap atau memprovokasi agar terjadi juga di Indonesia krisis seperti Sri Lanka gitu. Aneh menurut saya gitu. Emangnya kalian pikir kalau terjadi pelengseran presiden gitu ya, hanya gara-gara kalian nggak suka dengan Pak Jokowi misalkan, emangnya setelah itu semuanya akan baik-baik saja? Emangnya setelah itu kita akan cepat bangkit dan kemudian biasa aja seperti semula? Nggak semudah itu gitu. Dan lagian ngapain kita berpikir soal pelengseran presiden? Lawang pemilu udah 2 tahun lagi gitu. Dan menurut pengalaman saya, ini kan sudah ditetapkan gitu ya. September 2023 itu kan awal start kampanye. Awal penentuan capres gitu ya. Nah, sepengetahuan saya, ini biasanya setahun sebelumnya itu sudah ada ancang-ancang dan kampanye nggak resminya gitu. Jadi kalau hari ini sudah bulan Juli, Agustus, September, 2 bulan lagi gitu. Kita akan sudah mulai kampanye untuk memikirkan siapa calon penerus Presiden Jokowi ke depan gitu. Jadi kalau kemudian ada orang berpikir mau membuat kerusuhan gitu ya, kemudian terjadi pelengseran presiden, ngapain? Loh Pak Jokowi nggak diapa-apain juga lengser sendiri. Loh pemilu udah di depan mata, sudah ada jadwal-jadwalnya gitu. Ngapain kita berbicara soal pelengseran presiden seperti di Sri Lanka?
Dan selain itu, yang terjadi di Sri Lanka bukan hanya sebatas kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat, enggak. Ada 3 masalah setidaknya yang saya catat gitu. Yang pertama adalah krisis ekonomi, lalu kemudian politik dinasti, dan yang terakhir adalah perpecahan SARA atau perang saudara selama 20 tahun sebelum ini gitu. Jadi dengan 3 permasalahan ini, inilah yang kemudian memuncak dan terjadilah pelengseran presiden kemarin. Nah, sementara Sri Lanka dan Indonesia ya memang sama-sama di wilayah Asia gitu ya. Tapi ini berbeda jauh sekali, bukan cuma soal jumlah penduduknya gitu. Yang Sri Lanka 22 juta, lalu kemudian kita 250 juta lebih, enggak. Tapi dari sisi ekonominya juga berbeda jauh gitu. Sri Lanka ini adalah sebuah negara yang sangat bergantung kepada 2 sektor, yaitu pariwisata dan pertanian gitu. Nah, kebetulan dua-duanya ini hari ini sejak setahun yang lalu karena terdampak pandemi, itu dua-duanya nggak bisa diandalkan, ambruk semuanya gitu. Ambil contoh misalkan pariwisata. Pariwisata ini bukan cuma masalah pandemi gitu ya. Tahun 2019 itu terjadi pengeboman. Ada 6 titik pengeboman di Sri Lanka. Aksi bom bunuh diri. Lalu kemudian menewaskan 135 orang. Di mana 45 orangnya itu warga negara asing. Jadi kalau kita mau bandingkan gitu ya, ini tuh jadi kayak mirip seperti bom Bali gitu. Mungkin lebih berat, lebih buruk daripada bom Bali gitu. Karena secara korban itu ya mirip-mirip seperti bom Bali 1 gitu. Nah, seperti yang kita tahu di masalah bom Bali, itu nggak mudah bagi Bali untuk kemudian bangkit pariwisatanya. Selama setahun penuh gitu ya, pasca pengeboman, pasca terjadinya ledakan, itu Bali itu sepi semuanya gitu. Pariwisatanya tuh ya ambruk gitu. Nah, Sri Lanka ya sama kayak gini gitu. Itu terjadi tahun 2019, tapi tahun 2020 itu kemudian terjadi pandemi. Karena pandemi itu kan awal 2020 sekitar bulan Maret atau April gitu ya. Jadi pariwisatanya belum siap bangkit, masih pemulihan gitu ya. Kemudian terdampak pandemi, di mana semua orang juga nggak jadi wisata. Jadi kalau kita mau bayangkan, jangankan Sri Lanka, kita lihat Bali deh. Di Bali itu tahun 2019 kan nggak ada pengeboman gitu ya, nggak ada masalah teroris gitu ya. Tapi terkena masalah pandemi gitu ya, ambruk tuh masyarakat Bali. Wisatanya ya jatuh, banyak orang yang kemudian mendadak nganggur gitu ya, nggak bisa bekerja karena nggak ada wisatawan masuk. Nah, apalagi Sri Lanka yang emang setahun sebelumnya ada pengeboman gitu. Jadi ya dampaknya jauh lebih buruk dibandingkan yang dialami oleh masyarakat Bali. Cuma untungnya Bali ini kan cuma salah satu provinsi di Indonesia gitu. Cuma salah satu daerah gitu ya. Bukan negara. Sehingga ketika mereka terkena masalah, tetap kita masih bisa bantu dengan subsidi atau diberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat di Bali yang terdampak pandemi gitu. Nah, tapi Sri Lanka yang kemudian memang menggantungkan sektor wisatanya ini untuk mendapatkan devisa dari luar negara gitu ya. Kemudian terdampak dan sebelumnya ada juga bom bunuh diri. Ya sudahlah. Habislah semua mereka. Jadi jauh lebih buruk dibandingkan Bali gitu. Nah, masalah lainnya adalah karena semua negara hari ini sedang mengalami krisis global gitu ya. Karena dampak pandemi dan krisis di Ukraina dan Rusia gitu ya. Maka banyak negara juga enggan atau kesulitan untuk membantu Sri Lanka gitu. Indonesia sudah bantu sih, tapi nggak maksimal gitu karena dari negara-negara lain nggak ada yang mau bantuin gitu. Kalaupun ada yang bantu juga ya sedikit-sedikit karena negara mereka juga sedang bertarung untuk melawan krisis ekonomi ini gitu. Lalu kemudian di sektor pertanian ini juga ada masalah di Sri Lanka gitu. Setelah saya baca-baca ternyata para pemimpin di sana itu salah membuat kebijakan. Mereka bertujuan untuk melaksanakan green economy, lalu kemudian menyetop impor pupuk kimia. Semuanya beralih ke pupuk organik gitu. Nah, gara-gara kebijakan ini dari pemerintah Sri Lanka, itu kemudian membuat panen para petaninya itu bermasalah gitu. Sehingga jangankan mau ngekspor atau mendapatkan devisa, bahkan untuk kebutuhan dalam negerinya itu mereka harus ngimpor lagi dari luar gitu. Jadi
bukannya ngekspor seperti biasanya gitu, seperti sebelum-sebelumnya, malah ngimpor. Sehingga cadangan devisanya yang memang bergantung kepada pertanian dan wisata sama-sama ambruk, sama-sama habis gitu. Sehingga inilah yang membuat pemerintahan Sri Lanka itu nggak bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada masyarakatnya gitu. Termasuk listrik, energi BBM, dan air gitu. Sehingga dalam setahun terakhir, PLN mereka itu, listrik mereka sudah mengalami pemadaman secara bergilir selama beberapa bulan gitu. Jadi sehari itu bisa 12 jam dimatikan itu listriknya gitu. Jadi memang sudah terjadi kelangkaan energi dan pangan di Sri Lanka gitu. Nah, sementara apa? Sementara pangan-pangan mereka gitu ya. Mereka impor dari luar. Nah, kalau mau dibandingkan dengan Indonesia hari ini dari sektor ekonomi atau pariwisata gitu ya, kan jauh berbeda gitu. Kita memang terdampak gara-gara pandemi gitu ya, tapi kan nggak ada yang masalah bom bunuh diri tahun 2019 gitu, nggak ada. Di Bali ya terdampak, tapi ya nggak separah Sri Lanka. Lalu kemudian kita juga punya komoditas yang banyak gitu, ada batu bara, beras gitu, masih bisa kita ekspor. Jadi kalau kemudian Rizal Ramli sebagai ekonom yang pernah menjadi menteri katanya menyamakan Indonesia dengan Sri Lanka gitu ya, saya terus terang bertanya-tanya, ini tujuannya apa gitu? Lah kok rakyat ini dibodoh-bodohi gitu ya? Atau ada juga Henry siapa itu, yang pengamat politik, yang mengatakan bahwa kalau rakyat sudah berkehendak katanya, kalau kekuatan rakyat bergerak, maka presiden pun bisa lengser. Ya bener sih, di Sri Lanka itu terjadi pergerakan rakyat yang menghendaki presidennya lengser, bener gitu. Tapi yang membuat mereka termotivasi untuk melengserkan presiden itu adalah masalah krisis ekonomi, ada politik dinasti juga yang nggak dijelaskan oleh orang-orang ini, oleh Rizal Ramli, oleh Pak Henry ini gitu. Karena politik dinasti di Sri Lanka ini emang sudah meresahkan gitu, karena presidennya itu kan namanya Gotabaya Rajapaksa, lalu kemudian Perdana Menterinya Mahinda Rajapaksa, Menteri Keuangannya Basil Rajapaksa. Pokoknya semua keluarga Rajapaksa ini jadi pejabat gitu. Ada yang Menteri Pertanian, staf Perdana Menteri, pejabat-pejabat yang lain. Semua dari keluarga Rajapaksa ini gitu. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan Indonesia hari ini, kan nggak ada gitu. Yang Kaisang ya jadi apa, Gibran jadi wali kota ya karena pemilihan gitu, karena pemilu gitu. Itu kan juga sama kayak AHY di Jakarta, cuma AHY kalah aja. Ya kalah aja gitu. Nah kalau yang Rajapaksa ini benar-benar Perdana Menterinya, menteri-menterinya itu semua tuh dari keluarga sendiri gitu. Dari adik kandung, kakak kandung, sepupu-sepupu. Jadi tuh pejabat semua. Jadi kalau kemudian mau disamakan dengan Indonesia hari ini dengan Sri Lanka, jauh lah, sangat jauh-jauh sekali. Jadi saya ingin bertanya-tanya nih kepada orang-orang yang berharap atau menganggap bahwa sama nih kita akan terjadi juga krisis seperti Sri Lanka, terjadi pelengseran presiden. Apa sih tujuannya? Dan di luar itu ada juga cerita-cerita yang nggak dijelaskan terkait Rajapaksa ini atau Gotabaya Rajapaksa ini, karena keluarga mereka ini itu ibaratnya tuh kayak SBY gitu, kayak keluarga Cikeas atau keluarga Soeharto gitu. Mereka berkuasa dari tahun 2005 sampai 2015. Lalu kemudian tahun 2015 ini kalah mereka ini. Kalah pemilu. Nah 2019 mereka kemudian bisa menang lagi. Bisa menang pemilu lagi. Ya sama kayak misalkan SBY atau Soeharto, keluarga Soeharto gitu ya. Mencalonkan terus menang. Nah terjadilah krisis seperti ini gitu. Karena setelah mereka kembali berkuasa, itu kemudian menjanjikan kebijakan-kebijakan yang terlalu populis gitu. Yang kemudian pajak dikurangi, subsidi habis-habisan gitu. Sementara sumber devisanya yang dari pariwisata dan pertanian nggak jalan gitu. Tapi mereka tetap motong pajak. Ya rakyat seneng sih gitu ya. Kita seneng, siapa sih nggak seneng kalau pajak diturunin gitu ya. Kalau biaya pajak mobil atau kendaraan diturunin, ya kita seneng semuanya. Tapi ya itu sementara aja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun setelahnya, ya terjadilah masalah seperti ini. Makanya kita itu nggak bisa seneng kalau misalkan ada calon yang menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk.
Ada tuh partai sebelah yang katanya akan menggratiskan SIM, menghapus pajak gitu. Apalagi kelompok khilafah. Nanti nggak ada pajak. Ya tambah hancur negara ini gitu. Nah itu yang nggak dijelaskan. Dan selain itu terkait perpecahan atau SARA gitu ya. Ini kan memang mereka sudah berperang selama 20 tahun. Perang saudara gitu. Jadi ketika kemudian terjadi pelengseran presiden kemarin, itu bukan hanya soal masalah ekonomi, krisis pangan, energi, atau masalah pandemi. Enggak gitu. Tapi memang adalah masalah-masalah yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan itu nggak mampu diselesaikan oleh para elitnya. Sehingga itulah yang terjadi. Masyarakat kemudian marah gitu. Nah, kalau Rizal Ramli mengatakan bahwa ya ini samalah seperti tahun 98 di Indonesia gitu ya. Kita sampaikan kritik, masukan, nggak diterima, nggak didengarkan oleh masyarakat, nggak didengarkan oleh pemerintah katanya. Ya, saya pikir beda gitu. Tahun 98 itu Soeharto berkuasa sudah 30 tahun gitu. 32 tahun berkuasa. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Pak Jokowi yang baru 7 tahun, ya jauh berbeda. Jauh berbeda. Nah kalau kemudian ini mau disama-samakan dengan rezim Soeharto yang sebelumnya memang berlumuran dosa gitu ya. Yang ada orang kritik lalu kemudian hilang, dibunuh gitu ya. Ini kan nggak sama dengan hari ini kasusnya. Emang ada penculikan-penculikan di hari ini? Kan nggak ada gitu. Ya semuanya kalau memang bermasalah diadili gitu. Tapi kalau kemudian ini tetap disama-samakan itu kan menunjukkan bahwa memang ada sesuatu agenda setting yang kemudian disembunyikan. Yang seolah-olah ini benar-benar sedang terjadi di Indonesia krisis ini, padahal enggak gitu. Dan Indonesia tuh sudah terbukti gitu bahwa demonstrasi 212 itu kan sebenarnya secara jumlah itu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan tahun 98. Tapi pada akhirnya kan mereka nggak mampu untuk melengsarkan presiden atau menduduki istana. Nggak mampu gitu. Kenapa? Ya karena situasinya sudah berbeda. Nggak ada masalah-masalah yang fundamental di negeri ini. Jadi mau sebanyak apapun demonstrasinya gitu ya, ya nggak akan bisa melengsarkan presiden gitu. Karena orang-orang di lingkaran presiden masih solid, masih mendukung gitu. Berbeda dengan Sri Lanka. Di Sri Lanka itu kan yang menjadi presiden, perdana menteri, menteri-menterinya gitu ya. Itu kan dari pihak keluarga. Nah, di luar keluarga itu semuanya sudah mengundurkan diri. Sudah mundur semuanya. Jadi ketika masyarakat kemudian melakukan demonstrasi, ya pasti didukung sama kelompok-kelompok mereka itu. Dari kelompok elit yang sebelumnya memang sudah nggak setuju dengan presidennya. Di kasus Soeharto juga sama gitu. Yang benci Soeharto itu bukan cuma mahasiswa, bukan cuma masyarakat, bukan cuma masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah pribadi terkait penculikan aktivis, enggak gitu. Tapi karena orang di sekelilingnya udah banyak yang mengundurkan diri, udah nggak percaya sama Soeharto, makanya ketika rakyat bergerak ke gedung DPR dibiarkan gitu. Jadi terjadilah pelengseran presiden gitu. Tapi kalau mau berkaca pada Indonesia hari ini, kalau kita mau lihat dari soal sisi ekonominya gitu ya, kita nggak ada masalah. Selama ini kan hanya ada kenaikan harga gitu. BBM memang naik ada gitu ya. Tapi ya tersedia gitu. Yang nggak tersedia itu cuma minyak goreng sebelumnya gitu ya. Yang harganya dipaksa turun tapi nggak tersedia di pasaran. Tapi itu juga sebentar gitu. Nggak sampai membuat masyarakat kemudian beralih ke energi yang lain gitu. Nggak kayak Sri Lanka yang kemudian selama beberapa bulan terakhir ini sudah mereka beralih dari gas ke kayu bakar gitu. Jadi berbeda jauh sama sekali. Nah, kalau kemudian mau bilang soal kekuatan rakyat gitu ya. Kekuatan rakyat kalau tidak didukung dengan masalah-masalah ekonomi, ya nggak akan ada dampaknya gitu. Apa yang kita bisa harapkan dari demonstran yang nggak paham soal apa yang dia tuntut gitu? Apa yang kita bisa harapkan dari mahasiswa yang berdemo tapi bawa poster yang cuma sekedar viral gitu? Yang open BO lah, yang cinta Anyang lah. Anya Geraldine gitu. Itu kan jauh dari tuntutan gitu. Jadi apa yang kita bisa harapkan dari orang-orang yang nggak paham soal inti demonstrasinya? Ya nggak ada. Masalah ekonominya nggak ada. Demonstrannya meskipun banyak, ya mereka nggak punya tuntutan yang jelas gitu ya. Cuma datang sekedar hura-hura gitu ya. Lalu kemudian nggak ada politik dinastik hari ini di Indonesia di pemerintahan Pak Jokowi gitu. Jadi masyarakat juga
ya hanya sebatas keluhan gitu. Kita mengeluh memang ada kenaikan harga, inflasi barang-barang, iya. Tapi kalau kemudian sampai kepada mengarah kepada pelengseran presiden, enggak gitu. Jauh masih. Masyarakat masih nggak mau ada kerusuhan-kerusuhan seperti yang terjadi di Sri Lanka gitu. Kita hanya sebatas mengeluh aja gitu. Dan apalagi ada juga fenomena Citayam Fashion Week di Jakarta gitu ya. Di mana anak-anak muda kita gitu ya. Setiap minggu itu mereka datang bermain-main di Citayam. Di SCBD. Orang-orang Citayam, Depok, Bojonggede, Bogor gitu ya. Mereka main di sana. Ini kan menunjukkan bahwa ekonomi menengah ke bawah dari kelompok-kelompok mereka ini ya asik-asik aja gitu. Bahkan mereka masih bisa mengadakan Citayam Fashion Week tiap minggu gitu kan. Jadi kalau kemudian disimpulkan ini sudah krisis dan sebagainya, saya heran gitu. Sebenarnya apa sih tujuan kalian itu? Kok bisa sebegitunya membenci Presiden Jokowi gitu? Berharap negara ini bangkrut gitu. Kalaupun misalkan kalian nggak setuju dengan Pak Jokowi, saya juga sama gitu. Beberapa kebijakan kita nggak setuju juga. Tapi kemudian berharap Presiden lengser, itu lain hal. Udah beda lagi. Jadi ya semoga ini bermanfaat buat teman-teman untuk membuka kondisi yang sebenarnya di Indonesia dan Sri Lanka terkait perbandingan-perbandingannya gitu ya. Agar ke depan masyarakat tenang, nggak perlu terjadi kepanikan gitu ya. Kalaupun ada demonstrasi ya sudah kita hadapi saja. Jangan kemudian dilarang-larang lalu kemudian mengarah kepada pelengseran presiden. Karena secara masalah-masalah fundamentalnya nggak ada gitu. Memang pemerintah Pak Jokowi ini ada beberapa masalahnya. Tapi belum sampai kepada masalah yang seperti terjadi di Sri Lanka atau negara-negara lainnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, ini kalau ada sedikit perbedaan, karena ini syutingnya tadi pakai lighting, terus kemudian mati listriknya. Ya sudahlah, nikmati saja. Semoga ke depan nggak ada mati listrik lagi. Begitulah kura-kura.